Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisil, NIM A41120119, kelas B, Prodi PG PAUD, mata kuliah Konsep Dasar PAUD. Dosen pembimbing Ibu Bases Nirmala SPD MPD. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan hakikat anak usia dini. A. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini memiliki batasan usia tertentu, karakteristis yang unik dan berada pada suatu proses perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan. Berikutnya, dasar-dasar pendidikan. Pola umum yang dapat diprediksi menyangkut perkembangan yang terjadi selama 8 tahun pertama kehidupan anak. Niantic membagi anak usia dini menjadi 0-3 tahun, 3-5 tahun, dan 6-8 tahun. Anak usia dini dilihat dari rentang usia menurut undang-undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Anak usia dini menurut undang-undang ini berada pada rentang usia lahir sampai usia taman kanak-kanak. Perlu diketahui bahwa batasan usia yang dikemukakan oleh undang-undang tersebut memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Dan hal itu berdampak terhadap pelayanan program perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Menurut undang-undang, anak usia 7 dan 8 tahun tidak termasuk dalam kategori anak usia dini karena mereka dianggap sudah masuk pada usia sekolah dasar. Oleh karena itu, program perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan pembelajaran untuk diberikan seperti layaknya untuk orang dewasa. Selanjutnya, B. Tinjauan historis persepsi terhadap anak usia dini. Fakta ini merupakan bukti bahwa anak-anak dianggap telah mencapai bentuk sempurna. Sebagai ahli sejarah, tidak setuju terhadap pandangan tersebut yang dinilai berlebih karena memandang anak sebagai orang dewasa kecil. Namun demikian, paham performansi yang memandang anak sebagai miniatur orang dewasa ini juga banyak didukung oleh banyak kalangan. Ada dugaan bahwa dalam waktu yang panjang orang-orang tidak memberikan perhatian serius terhadap kesusahan yang dimiliki anak. Oleh karena itu, angka kematian anak amat tinggi. Mereka menyadari bahwa kematian dapat menimpa anak-anak setiap saat. Akibatnya, peristiwa misterius ini membuat mereka ragu-ragu untuk mengasuh dan merawat anak-anak mereka yang unik ini. Selanjutnya, C. Karakteristik anak usia dini. Secara psikologi, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dan anak yang usianya di atas 8 tahun. Anak usia dini ini unik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Anak bersifat egosentris. Pada umumnya, anak masih bersifat egosentris. Ia memiliki dunia dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan sensorimotorik, yaitu usia 0-2 tahun. Tahap praoperasional, yaitu usia 2-6 tahun. Tahap operasi konkret, yaitu usia 6-11 tahun. Kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan.
Hal ini mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu anak sangat bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh, anak akan tertarik dengan warna perubahan yang terjadi dalam benda itu sendiri. Ketiga, anak bersifat unik. Menurut Brad Deckham, anak memiliki keunikan sendiri, seperti dalam bergaya, belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan, dan latar belakang budaya, serta kehidupan yang berbeda satu sama lain. Keempat, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Anak memiliki dunia sendiri berbeda dengan orang di atas usianya. Mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif sehingga mereka kaya dengan fantasi. Kelima, anak memiliki daya konsentrasi pendek. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain. Kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan, juga bervariasi dan tidak membosankan. Rentang konsentrasi anak usia 5 tahun umumnya adalah 10 menit untuk dapat duduk memperhatikan suatu secara nyaman. Selanjutnya, D. Prinsip-prinsip perkembangan anak. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, maka pada pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip perkembangan seperti yang dikemukakan Brad Deckham, yaitu sebagai berikut. 1. Aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait erat. Perkembangan dalam satu ranah dapat membatasi atau mendukung perkembangan yang lain. Kedua, perkembangan terjadi dalam suatu urutan pertumbuhan dan perkembangan yang relatif stabil terjadi pada anak selama masa usia dini. Perkembangan anak memberikan landasan bagi para pendidik untuk menyiapkan lingkungan belajar, merencanakan tujuan dan sasaran kurikulum yang realistis, serta pengalaman belajar yang tepat. Ketiga, perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi antar anak dan juga antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Dengan adanya sejumlah variasi di antara anak yang berusia sama, usia anak harus diakui terbatas sebagai indeks kasar tentang kematangan perkembangan. Mungkin itulah video dari saya. Minta maaf atas segala kekurangan, karena saya hanyalah manusiawi yang tak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.